Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Kami persembahkan syukur kembali karena kasih setianya yang tidak pernah beranjak dari kehidupan kita dan keluarga kita. Tidak ada sebagaimana kita ada ini karena kasih setia Tuhan yang menopang saudara dan saya setiap hari, setiap hari, setiap hari. Karena firman Tuhan katakan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Tidak pernah habis-habisnya rahmat Tuhan. Besar kesetiaan Tuhan. Besar kesetiaan Tuhan. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ada semua karena anugerah-Mu, karena belas kasihan-Mu, karena kemurahan hati-Mu Tuhan, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa berfirman kepada kami lebih lagi, karena hamba percaya ketika kami masuk dalam ruangan ini, bahkan Engkau senantiasa mau bicara kepada kami, bahkan senantiasa bicara kepada kami. Namun seringkali kami fokus kepada masalah tantangan kehidupan ini, fokus kepada yang lain, sehingga kami kurang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Tapi biarlah dalam hari-hari ke depan kami mau belajar menyenangkan telinga kami kepada Engkau Tuhan. Kami selalu mau terus belajar peka terhadap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan Yesus, ini karena penyertaan Tuhan dan Engkau yang menyertai kami sepanjang tahun 2025 sampai detik ini. Kami percaya Engkau juga yang akan terus menyertai, menopang, menguatkan, menghibur, dan memberkati dan menjadikan kami jadi berkat. Bukan hanya kami saja tetapi juga keluarga kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan bersama ya Bapa, kerajaan Allah sudah ditegakkan di tempat ini dan hanya kehendak Bapa di sorga yang jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, sebelum duduk tolong kasih high five apa tos ya, minimal 5 orang katakan tetap semangat. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Oke, semangat pagi ya, semangat pagi ya. Oke,
Tolong kasih wajah yang senyum, ya. Sekali lagi boleh nggak kasih wajah yang senyum kepada saya? Nice. Oke, terima kasih ya, Bapak Ibu Saudara, terutama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ferry Rojana yang telah memberi kesempatan kepada saya. Hanya saya mohon maaf banget. Saya udah berangkat itu 9:30 lebih dari rumah. Ternyata aduh di luar perkiraan di depan apa nih? Karena saya harus dropin istri anak dulu di CP. Lalu saya pikir lancar nih, karena nggak kelihatan kan, langsung naik apa namanya jembatan layang tuh, wah lancar buru-buru. Itu juga jalan dari daerah Sunter tuh udah ya istilahnya setengah ngebut lah ya. Wah dan sebagainya. Ternyata ketika turun sedikit, waduh macet total. Ya artinya ya tersendat-sendat sih. Ya, karena ternyata ada galian. Ya, saya tidak tahu, tetapi kalau tahu masih lebih awal lagi. Kalau perlu berangkat jam 8. Ya, kalau perlu. Ya, jadi dalam hal ini saya mohon maaf kepada Bapak Gembala dan juga kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, boleh saya dengar dimaafkan atau enggak Pak Bu? Oke. Kalau enggak apa-apa, saya akan pulang dengan menundukkan kepala saya. Oke, terima kasih. Ya, saudara, kita memasuki tahun 2026. Sampai sekarang tanggal berapa nih? 8 ya? 8 Februari ya? 8 Februari. Minggu depan tanggal berapa? Tanggal 15. 15 ya? Oke. 2 hari lagi setelah tanggal 15 itu hari apa? Hari Selasa. Oke, hari Imlek ya. Oke, Tuhan ya. Tak terasa ya, betul ya. Hari demi hari, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini waktu cepat sekali loh saudara, berjalannya saudara ya. Belum lama kita Imlek, mau Imlek lagi, nanti mau Jumat Agung lagi, mau Paskah lagi, itu berjalan terus saudara ya. Ada satu ayat katakan begini, seandainya waktu tidak dipersingkat, nggak ada yang selamat saudara. Kok begitu? Nah itu ada kupasannya lebih lagi sih. Tetapi paling nggak gini saudara, memang waktu berjalan cepat ya. Maka itu kita harus belajar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu dengan istilah kairos. Pernah dengar istilah kairos? Katakan sama-sama, kairos. Nah kairos itu salah satu pengertian dari waktu. Nah, hanya sekedar info saja. Waktu itu ada 3 ya, waktu. Yang pertama yang namanya kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. Artinya gini, kalau kairos itu udah sekarang nih. Kalau saudara dan saya tidak memanfaatkan atau tidak maksimalkan waktu kairos ini, udah lewat lagi. Nggak akan terulang lagi Pak Bu Saudara. Kairos tuh, ya. Maka itu kita harus belajar memperhatikan nih kairos. Kalau kairos tuh ada yang dibilang kairosnya Tuhan, berarti waktunya Tuhan. Ya, contoh ya. Nah, ini menurut saudara, ini kita ibadah, ini kairosnya Tuhan, Pak? Ya atau tidak? Nah, kalau saudara dan saya mengambil pilihan, hidup ini pilihan. Setiap kita diberi free will, betul? Katakan sama-sama free will. Free will ya, bebas saudara dan saya bisa memilih kok. Bahkan keselamatan juga pilih. Ya, Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar, terus sehingga supaya barang siapa. Jadi barang siapa artinya terserah saudara. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya. Kalau nggak mau percaya, nggak apa-apa juga. Tuhan nggak rugi apa-apa. Oke, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kita. Yang rugi saya. Ya, maka itu betul-betul kita perhatikan ini kairos itu. Kita perhatikan saudara. Yang kedua adalah kronos. Katakan kronos. Nah, kronos itu pernah dengar istilah kronologi? Kronologi ya. Kronologinya bagaimana sih?
terjadinya peristiwa seperti ini, bagaimana kronologinya? Kenapa Yahya Laban itu sampai terlambat? Oh, kronologinya seperti apa? Dari rumah berangkat jam berapa dan sebagainya. Terus di jalan ada ketemu apa? Itu namanya kronologi. Ya, nah dari kronologi itu bahasa asli itu kronos. Katakan sama-sama kronos. Yang pertama apa Pak Bu? 2, 3 kairos. Ya, catat aja di note. Yang ketiga adalah aion. Katakan aion. Sudah tahu aion? Tahu? Yang tahu aion angkat tangan. Pernah dengar aion? Aion itu apa? Iya. Ternyata ejaannya salah. Artinya bukan salah, sorry. Beda dengan aion mom dengan aion ini. Aion ini A-I-O-N. Tapi kalau mom A-E-O-N. Ya. Hah? Iya. Betul. Mobil ya. Ada aion. Nah, itu bicara tentang apa? Ada yang terjemah secara sederhana, aion itu kekal, abadi gitu loh. Makanya mungkin ada mobil merek aion mungkin diharapkan abadi. Tapi setahu saya sih, ya apalagi saya nggak tahu ya keluaran mana, tapi nggak ada mobil yang abadi, ya kan? Nah, saudara, maka itu tolong Bapak Ibu Saudara, kita semua perhatikan waktu-waktu seperti itu, terutama kairos. Nah, saudara, judul renungan firman Tuhan yang saya harus sampaikan adalah ini, kehadiran yang memberkati. Katakan sama-sama 2, 3. Nah, selama ini kehadiran Bapak Ibu Saudara dimulai dari keluarga. Di keluarga kita jadi berkat atau kebalikannya. Kita memberkati atau malah kata berkat kan lawan katanya langsung ekstrim ya, kutuk. Mendatangkan kutuk gitu. Tapi saya percaya di sini wajah-wajah yang berkomitmen mulai hari ini, kalau kemarin-kemarin sudah dipraktekkan, anggaplah ini sebagai konfirmasi, dikonfirm ya, bahwa mulai saat ini akan terus saudara dan saya, kehadiran saudara dan saya dimanapun kita berada, ya, selalu mendatangkan berkat. Kehadiran saudara dan saya, saudara percaya nggak bahwa saudara dilahirkan di sebuah keluarga itu bukan kebetulan? Ya, Alkitab saya mencatat ya, bahwa segala sesuatu Tuhan ciptakan ada tujuan. Itu ada di kitab Amsal. Segala sesuatu deh. Artinya kalau saudara dan saya, kita kan nggak bisa pilih. Kita mau lahir dari keluarga seperti apa? Kita mau lahir dari orang tua seperti apa? Betul? Kita mau lahir itu dari etnis apa? Nggak bisa milih, ya kan? Nah, saudara percayalah bahwa saudara dan saya dilahirkan di sebuah keluarga dari orang tua, ya, orang tua tertentu. Itu bukan kebetulan. Tapi kehadiran saudara dan saya, biar pagi ini kita dapat pencerahan. Justru kehadiran saudara dan saya di kehidupan mereka itu yang Tuhan rindukan, kita memberkati. Kita menjadi katakan jadi berkat. Nah, sekarang kita lihat ya saudara. Nah, apa sih ciri-ciri atau antara orang yang kehadirannya mau terus memberkati? Ya, ini bukan sesuatu begitu, tetapi harus diusahakan. Maka dari itu saya pakai istilah moto. Moto seseorang yang punya komitmen kehadirannya itu memberkati, ini dia. Ya. Oke, satu-satu tolong. Ya, nomor satu adalah ya, moto dari orang yang berkomitmen kehadirannya itu memberkati dimanapun deh, termasuk di tempat pekerjaan saudara masing-masing, ya, tempat kita berbisnis, termasuk di gereja saudara. Kehadiran saudara dan saya biar memberkati. Nah, yang pertama adalah moto orang seperti itu adalah melayani. Katakan melayani.
Ya, bahkan ini juga merupakan tagline atau moto atau prinsip hidup dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan apa? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Melayani dan melayani. Melayani bukan dilayani. Nah, ketika saya pelayanan bulan Desember ya, saya sebelumnya sebelum pandemik, sebelum COVID itu saya sering juga selain ke Papua tetapi ke Kalimantan. Kalimantan itu daerahnya kurang lebih 9 jam kalau naik bis dari Pontianak. Jadi cukup dalam. Nah, saudara, ketika saya di situ, ya, saya melayani sana, ketemu dengan alumni pria-pria. Nah, saudara, selain itu saya dapat pencerahan dari seorang hamba Tuhan, ya, tergolong sederhana, tetapi saya dapatkan pencerahan. Dia sampaikan begini langsung. Dia katakan begini, moto Tuhan Yesus kan, aku datang bukan untuk dilayani, melayani. Jadi melayani bukan dilayani, melayani bukan dilayani. Kedengarannya sih biasa aja gitu loh, saudara. Tetapi ketika dia kasih penjelasan, dia juga begini Pak, saudara. Pernah nggak ketika saudara dan saya melayani seseorang, tapi orang itu balasannya tuh nggak ngenakin gitu. Nah, kan maksud saya, ya, kita udah melayani nih, melayani suami, melayani istri, misalnya di rumah, melayani orang tua, melayani anak, terus kok balasan kayak gitu? Lebih baik aku nggak berbuat begini, misalnya begitu. Saudara, ketika saya dapat pencerahan Desember kemarin, harus saya bertobat, artinya saya minta ampun sama Tuhan. Saudara, ketika saudara merasa sakit hati ketika saudara sudah melayani dan saudara dapat balasannya, dapat imbalannya, dapat dapat seperti itu, dan saya sakit hati, saya tersinggung, saya kesel banget, berarti saya tidak lengkap. Itu saya hanya melayani, tetapi mau juga dilayani. Nangkap saudara? Ketika saya katakan enggak, aku layani dengan tulus, tetapi kalau balasannya dia enggak mengenakan saya kesel, berarti saya masih mau dilayani. Nah, kebetulan saudara ya, melayani bukan dilayani. Jadi terserah orang itu mau responnya seperti apa dan sebagainya, memperlakukan kita itu negatif dan sebagainya. Enggak, prinsip kita melayani dan melayani. Amin. Paham saudara? Tuhan Yesus kurang apa melayani? Selama kurang lebih dinyatakan di Alkitab, di kitab Injil, kurang lebih 3 tahunan, 3 tahun setengah. Ya, melayani dan melayani. Tapi puncaknya di mana? Kayu salib. Apakah Tuhan Yesus menyesal? Ada ungkapan menyesal gitu? Enggak. Nah, ini perlu kita belajar. Melayani, prinsip orang yang mau kehadirannya itu memberkati adalah melayani, bukan dilayani. Katakan sama-sama, melayani bukan dilayani. Ayatnya yang itu ya. Nah, yang kedua adalah menyampaikan apa? Menyampaikan kabar baik, good news. Katakan good news. Nah, saudara, selama ini kehadiran kita, kalau kita ngomongnya kabar baik. Kabar baik itu ada ayatnya. Saudara, contoh ya, kalau waktu di Desember itu kan ada kisah yang dibacakan gitu ya, yaitu tentang berita kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Betul? Nah, di situ ada statement yang keluar dari mulut malaikat itu bahwa jangan takut, aku memberikan kepadamu kesukaan besar. Dalam terjemahan lain itu artinya good news. Saudara, apakah selama ini Bapak Ibu Saudara, kehadiran saya di tempat di mana kita berada atau komunitas kita, termasuk di gereja lokal ini, termasuk di keluarga, mulut kita ini keluarin kata-kata atau keluarnya kabar baik atau kabar buruk? Ya, kabar yang menyenangkan, arti kata baik ternyata dalam bahasa aslinya tuh menyenangkan, menyukakan hati orang yang mendengar. Halo?
Yuk sama-sama kita introspeksi, ini juga buat saya kok. Ya, selama ini kita kalau ngomong itu keluar kata-kata seperti apa? Loh, saya kan harus ngomong apa adanya. Betul, kita harus ngomong apa adanya, tetapi bukan seadanya. Halo? Ngomong seadanya, ngomong apa adanya, tetapi nggak boleh ngomong seadanya. Itu sebabnya ayat Alkitab mengajarkan apa? Kita perlu hikmah. Menyampaikan sebuah berita, menyampaikan sesuatu, pakai hikmah. Pernah dengar gosip? Halo? Pernah dengar gosip? Gosip dari seseorang pernah? Saudara pernah ngegosip? Tolek sebelahnya. Kamu pernah gosip? Jemaat di Gereja Bethel Indonesia Season City ini lantai 3 tidak ada yang gosip. Amin. Tepuk tangan buat dirinya. Saudara tepuk tangannya setengah hati, berarti setengah lagi memang suka. Maaf ya. Oke saudara. Nah, menyampaikan kabar baik. Jadi kehadiran saudara dan saya itu benar-benar dinantikan gitu loh. Nah, saudara, jangan sampai kejadian, aduh dia lagi datang. Aku tidak berbeban, dia datang jadi berbeban. Aku berbeban, ada masalah, dia datang semakin berbeban. Kenapa? Omongannya itu. Tapi kembali lagi saya bicara tentang orang-orang di daerah Sumber sana. Di sini kagak ada. Amin. Nah, justru kalian gua suka nih dia datang. Gua suka, memang aku nantikan dia datang. Kenapa? Kata-katanya itu selalu membangkitkan semangat, men-encourage. Ya, seperti itu. Oke? Yang ketiga, moto orang yang rindu kehadirannya itu memberkati. Ketiga adalah memberi. Katakan memberi. Nah, tolong kita baca Alkitab ya, baca ayat. Dari tadi kita nggak buka ayat, ini ayat-ayatnya tadi. Tapi memberi. Nah, ketika saya persiapkan gini, Tuhan mengingatkan sebuah peristiwa, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi diperkirakan kurang lebih berapa orang? Ya taruhlah kurang lebih 12.000. Seperti itu. Sisanya berapa bakul? 2, 3 berapa bakul? 12. Kenapa sisa 12 bakul? Hah? Ya, ada yang bilang bukan saya yang motif. Karena zaman saat itu belum ada kantong kresek. Ngerti maksud saya? Kalau zaman itu ada kantong kresek, pasti tidak ada sisa. Yang ngerti katakan amin. Betul nggak sih? Bukan di sini, kembali lagi saya hanya ngomongin orang yang di luar sana. Jadi kemana-mana bawa kantong kresek, ya kan? Ya, nanti ada pejaman kasih misalnya, ya kan, pejaman kasih. Udah siap-siap tuh. Tasnya agak besaran sedikit, ya kan? Ya lumayan lah, lemper-lemper bisa masuk misalnya. Kembali lagi, mohon maaf nih, saya bukan ngomong di sini, tetapi ngomongin orang di luar sana. Nah saudara, bahkan kondangan juga begitu. Kondangan, maaf ya, ini ternyata itu juga dari zamannya oma saya masih hidup. Ketika kami kondangan itu makan, oma saya ingat cucu-cucunya yang lain yang diajak sama saya, yang lain juga pengen dong makan yang enak-enak pada saat itu. Bawa, pada waktu udah di meja, udah nggak ada melihat, udah dibuka itu apalah saya lupa itu masuk itu, rupanya udah tersedia juga di dalam tas ada tas. Di dalam tas ada tas, dan di dalam tas itu juga ada kantong kresek. Jadi kantong kresek masukin ke dalam tas yang agak bagusan sedikit. Nah, istilahnya 2 kan, nggak begitu ketara. Tapi ini mak saya, kenapa? Alasannya karena memang
ingatnya cucu gitu ya. Tetapi ini loh saudara ya, kenapa sisa 12 bakul? Karena saat itu belum ada kantong kresek ya. Tetapi ini jangan dianggap sebuah kebenaran karena nggak ditulis di Alkitab ya. Yuk sama-sama kita akan perhatikan ketika saat itu Yesus bukan hanya peduli kepada kerohanian pengikut-pengikutnya saja, tetapi Yesus juga peduli kepada kebutuhan jasmani. Halo, berapa banyak di antara saudara percaya bahwa Tuhanmu, Tuhanku, juru selamatku adalah Tuhan yang peduli terhadap seluruh eksistensi kehidupan dirinya, baik rohani, jiwa maupun tubuhnya. Angkat tangan itu. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tahun ini tahun saudara mengalami kecukupan dengan cara yang dahsyat. Nah, ini bagian kita lakukan. Nah, coba kita baca ayat ini, Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Minta tolong boleh buka. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara baca yang sudah tayang ini 2, 3. Terus. Oke, pertanyaannya nih kepada Tuhan Yesus dari murid-murid. Silakan terus. Ya, lalu oke, sama itu ya. Sudah tahu tadi saya sudah tanya kelanjutannya gimana ya. Mereka makan sampai kenyang. Kita catat ya, sampai kenyang ya. Nah, saudara, tolong perhatikan bahwa ternyata saat itu jumlahnya ribuan yang ikut Yesus. Mengikut Yesus ribuan ya. Nah, kembali lagi saya ingin ingatkan kembali yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang peduli banget ya. Ada murid-murid dalam terjemahan ayat lain mengatakan kalau murid dibiarkan pulang, mereka akan rebah di jalan. Maka itu Tuhan Yesus katakan, enggak, bukan mereka yang suruh cari makan, kamu yang harus beri mereka makan. Nah, baru timbul pertanyaan tadi itu, mana mungkin kita mesti beli di mana, bakery mana? Kan itu di Padang Lantara, nggak ada bakery saat itu, ya kan? Nah, saudara mau beli juga mesti pergi jauh begitu kan? Nggak ada Grab, nggak ada Gojek, nggak ada Lalamove, ada gitu online dan sebagainya, ya kan? Nah, saudara gimana? Wow, Tuhan Yesus enggak mencari yang enggak ada, tetapi Tuhan Yesus cari yang ada. Itu sebabnya pertanyaannya apa? Coba cek apa yang ada padamu. Halo, apa sih? Apa yang ada padamu? Apa yang ada? Wah, mereka langsung searching tuh, cari. Ternyata ada seorang anak, bahasa Inggrisnya itu boy. Jadi seorang anak laki-laki kecil bawa berapa roti? 5. Berapa? 5 roti dan 2 ikan. Coba bisa bayangkan kalau anak kecil bawa rotinya berapa besar? Memang roti buaya yang panjang. Saudara, Alkitab catat itu roti jelai. Jelai itu barley. Tahu barley ya? Nanti saudara searching deh. Barley itu makanan sehat saudara ternyata. Ya, makanan sehat roti barley. Nah, saudara ada roti barley berapa sih kecil-kecil lah. Namanya juga anak laki-laki yang kecil dikasih istilahnya dikasih apa ya? Dikasih bekal lah sama orang tuanya. Nah, ikannya juga nggak mungkin ikannya gede-gede kan? Ikan tenggiri, ikan tongkol, satu gede ini enggak lah. Ikan potong dan sebagainya. Tetapi luar biasa saudara. Apa yang ada pada kita kalau kita serahkan sama Tuhan dan penuh ucapan syukur. Kenapa saya katakan penuh ucapan syukur? Tuhan memberi teladan. Jadi ketika sebelum itu dibagi-bagikan, Alkitab mencatat di dalam kitab Injil itu semua dikatakan Yesus mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Pak pun saudara mengucap syukur atas apa yang ada padamu. Kita nggak perlu lagi iri sama kiri kanan dan sebagainya. No, mengucap syukur dengan apa yang ada padamu. Maka itu kalau makan, kemudian makan apapun juga, ya kan? Misalnya menunya cuma tempe, tahu dan kangkung saja, mengucap syukur, Tuhan terima kasih, aku masih bisa makan. Halo.
mengucap syukur. Ada yang dimakan gitu, mengucap syukur. Asal jangan makan teman. Lu mengucap syukur ya? Oke. Ini kayaknya nih setelah selesai di tempat ini udah mikir mau beli apa? Mau beli somai kah, dimsum kah, atau bakso yang enak di sini dan sebagainya. Oke, ini yang ketiga, prinsip orang atau moto. Moto itu artinya juga pedoman atau prinsip. Moto seorang yang ingin kehadirannya itu memberkati orang-orang yang ada di situ adalah yang ketiga, memberi. Suka memberi. Katakan suka memberi. Oke, yang keempat, ini adalah membawa damai. Yang membawa damai. Kemanapun dia berada, kemanapun Anda dan saya berada, membawa damai. Nah, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, itu di dalam Injil Matius, dikatakan apa? Dikatakan orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Katakan disebut anak-anak Allah. Ya saudara, peacemaker. Katakan peacemaker. Boleh jadinya Pak saudara begini. Kasih tahu sebelahnya, peacemaker. Pembawa damai, bukan pembawa keributan. Justru kalau bertengkar, ribut, justru kehadiran saudara dan saya justru mengkondisikan menyelesaikan masalah. Yes. Tahun ini biar saudara ngalamin ini dan saudara praktek. Kehadiranku dimanapun kita berada selalu membawa damai. Katakan bawa damai. Oke, bawa damai. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Coba tolong buka. Klik. Kuncinya apa? Ya. Klik. Memiliki 3. Yang pertama adalah tujuan hidup yang benar. Tolong klik sekali lagi. Tujuan hidup yang benar. Katakan tujuan hidup yang benar. Pak, Bu, saudara, belajarlah mulai dari sekarang sama-sama saya ya, kalau saudara nggak keberatan. Melakukan apapun juga ada tujuan. Jangan lakukan sesuatu nggak ada tujuan. Yuk kita ke mall, ngapain? Ya jalan-jalan aja. Ya kan? Rojali, rombongan, jarang beli. Itu ada singkatan begitu. Nah saudara, biar kita belajar tidak membuang-buang waktu. Ini juga buat saya. Sekarang hari-hari lewat begitu saya, Pak Ferry, saya kalau kok lewat begitu aja gitu. Wah sia-sia lah. Pak, Bu, saudara, percayalah bahwa waktu-waktu hidupmu yang Tuhan anugerahkan kepadamu dan kepadaku itu teramat sangat berharga. Teramat sangat berharga. Kalau saudara saya masih hidup sampai saat ini, coba tanya sama Tuhan, kenapa saya masih hidup? Pasti ada tujuan. Amin. Katakan pasti ada tujuan. Kenapa sih aku nggak mati aja seperti dia tuh, seperti temanku? Enak kalau udah mati. Halo, dikira kalau udah mati enak? Selesai memang di bumi, tapi setelah itu dia harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan maupun perbuatannya. Itu yang kita katakan. Berarti saudara dan saya bersyukur banget masih hidup, berarti diberi kesempatan untuk introspeksi diri dan perbaiki diri. Amin. Ini loh, jangan tunggu nanti lah. Mau bertobat sekarang. Kairos. Nah, berarti ada tujuan. Katakan, punya tujuan. Nah, saya temukan statement dia. Coba klik lagi. Seperti apa orang kalau hidupnya nggak punya tujuan? Oke, tolong klik lagi Pak. Hidup tanpa tujuan yang jelas seperti berlayar tanpa pelabuhan tujuan dan navigasi pelayaran sangat mungkin terdampar di tempat yang tidak diharapkan. Nangkep Pak, Bu, saudara? Nangkep ya? Seperti kapal berlayar nggak ada dibilang pelabuhan tujuan. Oh, tergantung angin lah, mengalir. Bahasa Pentakosta yang dulu ya. Mengalir aja, kita hidup apa? Ngeflow aja. Salah besar. Saya katakan. No, flow in the Holy Spirit is okay. Tetapi jangan lupa, Tuhan kita punya tujuan.
hidupku punya tujuan. Saudara dan saya menikah, apa tujuannya? Saudara dan saya dikaruniakan anak, apa tujuannya? Tanya Tuhan. Itu sebabnya sekarang hidup kita tuh harus punya tujuan. Tujuan yang utama apa? Tolong klik Pak. Jadi tujuan hidup kita apa ya? Coba, ini ayatnya klik. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dahsyatnya. Ya, nah saudara, ini diucapkan oleh Rasul Paulus setelah mengalami jumpa pribadi dengan Tuhan. Perubahan mindsetnya gitu loh. Mindset berubah, perilakunya berubah, passionnya berubah, dan sebagainya. Sampai Paulus katakan apa? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku anggap sampah setelah aku mengenal Kristus Yesus. Dahsyatnya. Nah, jadi kesimpulan apa? Ini dia. Tujuan hidup Anda dan saya adalah menyaksikan Yesus Kristus. Katakan, menyaksikan Yesus Kristus. Kenapa menyaksikan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, kata menyaksikan ini saya dengan cepat sampaikan gini. Menyaksikan artinya apa? Artinya tuh yang namanya bersaksi, menjadi saksi, itu mengalami. Sebelum kita memberitakan siapa itu Yesus kepada orang-orang sekitar saudara dan saya, siapa juru selamatmu? Hei, jangan putus asa, Bu, Om, Tante, Pak, Bu. Ada pengharapan. Di mana? Di dalam Yesus. Saudara bisa ngomong itu luar biasa. Tetapi bagaimana kita bisa ngomong dengan powerful kalau kita sendiri nggak pernah ngalamin? Setuju nggak saudara? Betul? Amin. Saudara pernah disibukkan ketika saudara doa dan saudara mengalami kesembuhan? Siapa pernah? Angkat tangan. Pernah mengalami? Ketika saudara sampaikan kepada orang sakit bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil, saudara ngomong dengan powerful, bukan minjem kesaksian orang. It's okay, tetapi lebih powerful ketika saudara sendiri mengalami. Betul ya? Hah? Saya bisa sampaikan nih, bagi saya ya, itu bihun goreng itu di Ketak 9 ada satu tempat bihun goreng baskom. Itu langganan dan bagi saya dan keluarga itu. Dan ketika saya ngomong, ayo, sampai ada kumpul-kumpul pendeta beberapa bulan lalu, dan saya melayani juga di daerah situ. Saya sampaikan soal itu langsung diajar. Kenapa? Karena saya ngomongnya dengan powerful gitu. Enak, itu goreng. Gitu. Oh, di mana? Setelah selesai ibu gembalanya deketin saya. Pak, di mana Pak? Oh, ini kan dekat, nggak jauh dari sini. Gimana kalau sekarang kita ke situ Pak? Saya mau janji ya udahlah, dan sebagainya. Saudara, saya bisa istilahnya promo ya. Apa sih namanya? Promosi atau endorse lah ya. Pada saya nggak dapat diskon sampai sekarang. Saya jadi langganan begitu sejak anak saya SD sampai sekarang udah umur anak saya 30 tahun. Udah berapa? 25 tahun kurang lebih. Nggak dapat kurang, malah harganya naik terus. Nah saudara, ketika saya cerita powerful, saudara, ketika saudara dan saya bagikan, menyaksikan siapa itu Yesusmu, kok engkau begitu kuat ya Bu, Pak, engkau menghadapi masalah sedikit ya. Wow, kalau saya ceritakan panjang lebar tinggi dan dalam, tetapi saya punya juru sama Tuhan saya. Ketika saya nggak bisa lagi buat apa-apa, saya curhat sama Dia habis-habisan. Saudara bisa cerita itu powerful. Ini tujuan hidupmu, tujuan hidupku, menyaksikan Yesus. Kenapa saudara bekerja di kantor, bekerja dengan sungguh-sungguh dengan etos kerja yang benar? Saudara sedang menyaksikan siapa itu Yesus Kristus. Yesus Kristus dipermuliakan dalam seluruh hidupmu. Yang kedua, setelah punya tujuan hidup, apa lagi? Yaitu apa? Ini gambar apa Pak? Kompas. Kompas itu tujuannya untuk apa? Dipakai untuk apa? Kapal laut ya. Biasanya kan? Untuk arah tujuannya. Petunjuk ya. Arah tujuannya gimana? Nah ini yang saya katakan nomor 2 adalah setelah kita punya tujuan, kita harus punya kompas hidupnya, yaitu apa? Pedoman hidup. Tolong, pedoman hidup. Pedoman hidup yang benar. Halo, katakan pedoman hidup. Yang pertama apa? Tujuan hidup. Yang kedua, pedoman hidup. Pedoman hidup kita apa? Tolong klik.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Alkitab yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau dan aku kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, lanjut tolong, bermanfaat untuk 2, 3, 4. Kalau saudara dan saya mau memperbaiki kelakuan kita benar atau salah atau supaya benar dari Alkitab. Kalau saudara tahu perbuatan itu salah atau benar, patokannya apa? Alkitab. Bukan lagi kata emak gue, kata bapak gue, kata engkong, kata pendeta. Maaf, kalau memang itu sesuai dengan Alkitab, is okay, kita lanjutkan. Tapi kalau bertentangan, jadi pedoman hidupku adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Colek sebelahnya tanya, kapan terakhir kamu baca Alkitab? Coba, 2, 3. Kapan baca Alkitab terakhir? Barusan. Ini kita baca ya kan? Bukan itu maksud saya. Tiap hari lah saudara baca Alkitab. Bukan supaya jadi kudus suci, enggak. Supaya tetap kudus, tetap suci, benar. Kamu gitu. Benar menurut kita, tapi belum tentu benar menurut Tuhan. Oke? Baca Alkitab. Yang ketiga, terakhir. Yang pertama tujuan hidup yang benar. Yang kedua, pedoman hidup yang benar. Yang ketiga, penuntun hidup yang benar. Tanpa ini kita nggak bisa, saudara. Nggak bisa kita praktekin itu semua. Nggak bisa nyampe. Nggak sampai ke tujuan seperti yang Tuhan mau. Ya, apa penuntun hidup kita? Nah, tolong dibaca 2, 3. Terus, kan keinginan daging kita ini maunya dikasih, gitu kan? Tapi keinginan apa? Memberi, memberkati. Ya kan? Seperti itu, betul. Maunya dikasihi aja. Tetapi keinginan apa? Mengasihi. Loh, enak aja ngomong, memang enak ngomong. Tetapi percayalah, ada Roh Kudus yang menolong saudara dan saya untuk mempraktekkan yang namanya hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi hidupmu, dan dengan segenap kekuatan. Dan kasihlah sesamamu manusia, siapapun juga dia. Termasuk mereka-mereka yang nyebelin saudara, yang merugikan saudara dan saya. Kita tetap bisa mengasihi mereka. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Roh Kudus. Amin. Balas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan kalau ada orang yang apa namanya, jurit ya, jurit nah sama kita gitu ya, itu kesempatan saudara memberkati dia. Diam-diam saudara beli itu apa namanya, jeruk sekilo. Jangan yang asam. Yang asam dia udah muka asam sama kita, kalau asam aja gitu. Oke, berkatilah musuhmu. Kita catat tuh. Yang pertama kata berkat maksudnya ini. Kita doakan dia, Tuhan berkati orang itu. Sebut namanya. Yang kedua, bukannya doa mohon berkat. Ada kesempatan kita wujudkan lewat pemberian. Katakan pemberian. Loh, saya ini belajar praktekin seperti itu. Ada orang yang kayaknya apa ya, sinis banget sama saya, keluarga saya. Ya karena yang sini-sini itu mohon maaf itu juga belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi melihat saya, oh, gimana kayak melihat apa? Kayaknya saya sempat nanya sama istri saya, "Mah, kita salah apa ya?" Karena bertetangga, mau nggak mau hampir tiap hari ketemu dia. 4L kan, lu lagi kan itu main apa? Akhirnya ya, satu waktu. Nah, kembali lagi ada tujuan hidup supaya Tuhan dipermuliakan dalam keluarga kami, ya kan gitu. Nah yang kedua, ada pedoman hidup yaitu firman Allah. Apa kata firman? Berkati. Satu waktu istri saya buat yang namanya susu kacang. Tahu susu kacang? Susu kacang keledai lagi. Keledai itu betul sih. Beda kan? Beda kan? Beda nggak? Susu kedelai. Kebetulan sekali berdua sepakat, "Mam, siapin buat 2 botol untuk tetangga kita." Ya, siap itu tuh
yang sinis terus sama kita tiap hari. Tapi ya udah. Dan selain itu, setelah itu kami dikasih terima loh. Setelah itu anak yang sakit, kami nggak perlu doa puasa, Tuhan saya kunjungi atau enggak. Enggak, kita udah catat kok berbuat baik sama semua orang, kan begitu. Udah otomatis. Saya besuk dan sebagainya, karena kami juga ketika besuk kami selalu bawa sesuatu buatan gitu ya. Udah. Saudara, setelah itu nggak lama, saudara baik hubungannya, bahkan nggak bingung juga. Ini kalau ketemu lagi udah jauh ya tempat tinggal. Ini kamu manggil saya papi, orang tuanya manggil istri saya mami, tuh papi mami. Loh, dari sinis sampai manggil papi mami, padahal usianya tuh nggak jauh beda. Dalam arti kapan gue lah, dan gue kurang laki dulu, istri gue nggak laki bisanya gitu ya. Oke saudara, ternyata itu Alkitab biarkan mami loh. Saudara tahu bagaimana cara kita membangun hubungan dengan seseorang? Membangun dengan apa? Ini sama prinsipnya nih, yaitu memberi. Alkitab saya mencatat gini, banyak orang bersahabat dengan si pemberi. Nah heran orang yang pelit nggak dijauhin, nggak, biar aja tuh. Waktunya dia bayar, gagal ke toilet lah, apa gitu. Misalnya ya, saudara kita ngajarin loh. Banyak orang bersahabat dengan si pemberi. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, selalu berkekurangan, tetapi ada orang yang menebar harta, diberi kelimpahan. Oh, luar biasa. Nah, saudara, ini kan tuntunan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melakukan firman Tuhan. Setuju, saudara? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberikan toolsnya, Tuhan Yesus memberikan pendukungnya. Karena apa? Ingat, akhir hidup kita bukan di dunia, tapi di kekekalan. Tapi hidup di dunia, persiapan untuk masuk dalam kekekalan. Mulai dari saat ini, yuk, pastikan kehadiranmu, kehadiranku dimanapun kita berada, selalu jadi berkat. Mari kita bangkit diri. Kita akan naikkan pujian yang cukup lama sih, ya. Sudah siap ini ya, apa namanya lagu, yaitu peganglah tanganku, Roh Kudus. Pak Bu Saudara, kalau tidak keberatan, ya, tiap pagi bangun pagi doa, minta Roh Kudus pimpin sepanjang hari. Oke. Jangan andalkan kekuatan, pengalaman, pengetahuan, kehebatan apapun. Andalkan Roh Kudus. Berapa banyak di antara kita percaya Roh Kudus ada dalam dirinya? Minta Roh Kudus pimpin. Dalam berbisnis juga minta Roh Kudus pimpin. Ya, belajar mengucap syukur pagi-pagi. Kalau aku masih hidup, aku ingin lebih lagi mengalami Tuhan Yesus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Mengikuti jalan
Tapi hamba percaya roh-Mu Tuhan yang telah tinggal Engkau karuniakan ada di dalam diri setiap kami yang telah percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, akan terus menuntun setiap pribadi kami ke dalam seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah ini menjadi komitmen kami, kehadiran kami memberkati orang-orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.